Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2. Kami ingin mempertanyakan kearifan lokal yang kami pilih di Masjid Agung Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Alek Pradana. Perkenalkan, saya Deno Frianti. Saya Kenny Safira. Perkenalkan, nama saya M. Hasbia Sidiki. Saya Bagas Tiu. Saya Febrian Tata. Ikutin kami terus dan pantau. Let's go! Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari SMA Negeri 12 Kota Jambi. Ingin mewawancarai Bapak. Izin mewawancarai ya Pak? Ya. Boleh perkenalkan nama, umur, agama, alamat, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, keluarga yang dianggap penting ditanyakan Pak. Oke, yang pertama, nama lengkap saya Dr. Haji Muhammad Alamsyah Al-Hafiz MPDI. Umur sekarang 44 tahun. Lalu alamat saya RT 31 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Latar pendidikan saya 7 tahun saya di pesantren, S1 4 tahun di Jakarta, S2 2 tahun di UIN STS Jambi, S3-nya 3 tahun di UIN STS Jambi. Lalu sekarang saya sudah berkeluarga, punya anak 3. Saya bekerja di KUA Jambi Selatan, di Kementerian Agama Kota Jambi sebagai penyuluh agama Islam. Lalu penghasilan saya dari negara saya dibayar sebanyak Rp7.700.000. Itu gaji yang pasti dari pemerintah. Aset yang lain banyak, saya punya kebun sawit sebanyak 16 hektar di 2 tempat. Nah itu, lanjut. Selanjutnya Pak, apa nama dari komunitas kearifan lokal yang Bapak tekuni saat ini? Karena ini terkait dengan Masjid Agung, saya sebagai imam besar Masjid Agung, di samping organisasi yang saya tekuni, diantaranya Majelis Ulama Indonesia, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Jambi dan Provinsi. Selanjutnya Pak, apakah ada sejarah yang melatar belakangi berdirinya Masjid Agung ini Pak? Nah, Masjid Agung ini mulai didirikan tahun 1971. Diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 29 September 1980. Masjid Agung ini dikenal orang Masjid Seribu Tiang. Penamaan Seribu Tiang ini ceritanya Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kerap dipanggil Gus Dur datang ke Jambi dan sholat Jumat di sini. Dengan melihat banyaknya tiang, beliau langsung menamai masjid ini Masjid Seribu Tiang. Nah, semenjak penamaan itu di zaman Gus Dur jadi presiden sampai sekarang orang akrab memanggilnya Masjid Seribu Tiang. Dan Masjid Seribu Tiang ini termasuk masjid Provinsi Jambi dan ikon Provinsi Jambi. Ikon artinya kebanggaan Provinsi Jambi. Selain tempat ibadah, masjid ini juga dijadikan wisata religi. Lanjut. Selanjutnya Pak, sudah berapa lama Bapak fokus pada Masjid Agung ini dan alasannya Bapak sangat konsen menggeluti kearifan lokal Masjid Agung ini? Saya jadi imam sini sudah lama, dari tahun 2008. Sudah itu, waktu itu masih belum terorganisir dengan baik imam sini. Nah, 5 tahun belakang ini baru mulai terorganisir, artinya setiap hari ada imamnya. Berarti 7 hari 7 orang imam. Lalu kalau setiap hari Jumat, para imam di sini
rata-rata penghafal Quran semua. Saya termasuk imam di situ. Kalau khotibnya minimal itu doktor, maksimalnya profesor doktor, dosen kita dari UIN STS Jambi. Lalu ada namanya qori. Qori itu ketika mau sholat Jumat ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan nada-nada bersenikan Al-Quran. Itu ada 2 orang, ada yang tilawah langsung azan, ada yang langsung azan, berarti ada 2 orang. Satu tugas spesifiknya, mulai dari protokol 1, qorinya 2 orang, langsung dengan Bilal, lalu imam dan khotib. Nah, berarti ada 5 orang tugas setiap hari. Selanjutnya Pak, apa saja program-program yang dirancang dikembangkan dalam melestarikan Masjid Agung ini Pak? Banyak, di Masjid Provinsi Jambi ini terorganisir dengan baik dan benar. Kegiatan-kegiatan untuk pendidikan yang ada di sini, mulai dari pengajian bapak-bapak dan ibu-ibunya, sampailah pengajian anak-anaknya. Lalu masjid ini berbeda dengan masjid lain. Masjid ini tidak ada pintu, tidak punya dinding. Pintu dan dindingnya tidak ada. Ini sengaja dirancang oleh pakar yang waktu itu membangun. Modelnya model cakar ayam, artinya penghematan listrik. Lalu Masjid Agung ini berbeda juga dengan masjid yang lain. Dari tahun 2008 sampai sekarang Ramadan 1 malam 1 juz. Jadi sebanyak 30 hari itu hatam Qur'annya. Imamnya ada 8 orang, tapi dibagi 4 kelompok. 1 malam itu 2 orang. Saya kebagian malam pertama dengan kawan saya dari pesantren yang ada di Muara Jambi. Jadi imam tarawihnya ada 8, tapi setiap malam 2 orang. 1 juz setiap malam. Pertanyaannya Pak, upaya apa yang harus diprogramkan pemerintah agar generasi muda lebih cinta kepada budaya kearifan lokal Masjid Agung ini? Mungkin upaya dilakukan oleh Provinsi Jambi melalui Pak Gubernur, karena Kemendikbud Provinsi itu menangani SMA, SMK. Dulu saya kan guru agama SMA Negeri 11 Kota Jambi. Saya lihat semasa pemerintahan Pak Gubernur sekarang, Dr. Haji Al-Haris SOS MH, beliau memprogramkan ada namanya subuh keliling. Apakah beliau melakukan subuh keliling hari Jumat, ataupun anak siswa-siswi di SMA dan SMK itu sholat subuhnya di masjid atau di area SMA-nya masing-masing. Ini pernah kami jalani waktu saya jadi guru agama 8 tahun yang lalu. Anak murid saya itu kami kondisikan sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola SMA Negeri 11 Kota Jambi. Tidak jauh dari SMA Negeri 11 12 Kota Jambi. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah terhadap generasi muda? Banyak pesannya, diantaranya supaya generasi seumuran kalian ini punya akhlak. Selain punya ilmu, harus punya akhlak. Cara memberikan mereka itu supaya akrab dengan masjid, itulah salah satunya program dari pemerintah kita, diantaranya ya. Mereka sholat subuh berjamaah di masjid masing-masing. Yang paling penting ketika kamu belajar di sekolah, kamu bisa mempraktikkan keilmuan kamu dengan akhlak. Jadi seiring sejalan, ilmu dengan akhlak itu seiring sejalan. Jangan timpang tindih. Kamu punya ilmu yang luar biasa tapi akhlaknya hancur. Nah, itu tidak boleh. Generasi muda sekarang ini kalau bisa punya ilmu, punya akhlak yang bagus. Jadi bisa jadi pemimpin pengganti kami yang tua-tua ini. Tetapi namun sebaliknya kalau kamu ini lebih mengedepankan sesuatu yang tidak sesuai dengan rel yang ada, nah, hancurlah negara kita ini.
Jadi pesan kepada kamu sebagai generasi penerus bangsa, sesuai dengan bidang kalian masing-masing, harus punya dua-duanya, ilmu dan akhlak. Kalau dua-duanya ada, nah insya Allah kalian itu akan menjadi pemimpin yang lebih hebat dari masa-masa kami sekarang. Mungkin itu saja dialog tentang kearifan lokal, kebetulan terkait dengan Masjid Agung Al-Falah Jambi, Masjid Provinsi Jambi, dan kebanggaan Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.